Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih di 64 TV. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas lagi sebuah video-video rekaman dari kasus-kasus kriminal yang sadis, serem, dan mengerikan. Video yang akan saya bahas kali ini adalah sebuah rekaman dari kasus pembunuhan sadis yang beberapa bulan lalu sempat menghebohkan publik Mesir karena videonya sangat sadis dan sangat brutal sekali. Oke, daripada penasaran, mari kita simak videonya. Oke, jadi ada banyak versi dari video rekaman yang akan kita bahas ini karena peristiwanya sendiri terjadi di tengah jalan, di tengah keramaian, di sebuah perempatan, banyak sekali orang, ramai orang di situ. Jadi banyak yang mengambil video dengan handphone mereka ya. Jadi orang-orang banyak yang mengambil video dengan menggunakan handphone. Itulah yang menjadikan versi videonya ada banyak sekali, dan akan saya bahas satu persatu. Kita akan mulai bahas dari yang pertama, dari sudut pandang di dalam sebuah mobil, dimana terlihat di situ si pembunuh yang sangat sadis ini, yang kemudian populer disebut dengan Ismailia Killer karena lokasi kejadiannya berada di kota Ismailia yang berada di negara Mesir. Bisa kita lihat di sana ada sebuah kerumunan ya, karena di jalanan yang ramai ada dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu berbaju hitam dan memakai sebuah topi hitam, kemudian lawannya sudah terjatuh. Si korbannya ini memakai celana berwarna putih, dan si korbannya ini yang memakai celana warna putih ini sudah kena sabetan ya, sudah kena sabetan semacam parang hingga terjatuh, namun masih sempat menendang-nendang si Ismailia Killer ini ya, yang sangat kejam sekali. Kemudian datang bapak-bapak membawa sepeda dengan memakai baju berwarna kuning, mencoba melerai perkelahian antara si Ismailia Killer ini dengan korbannya ya. Tapi kemudian si Ismailia Killer ini mendorong bapak-bapak yang tadi bawa sepeda, kemudian menyuruh orang-orang yang berkerumun di situ yang mungkin ingin melerai untuk mundur. Kemudian dengan brutal sekali langsung membacok dan menebas leher si korbannya ini yang memakai celana berwarna putih ya, dengan sangat sadis sekali, seperti orang mau belah kelapa. Sangat sadis sekali. Kemudian orang yang merekam dari dalam mobil ini juga berteriak histeris karena melihat kejadian yang sangat sadis sekali. Dan video dari dalam mobil ini berakhir dengan si kakek-kakek ini yang sangat santai sekali seperti di belakangnya tidak terjadi apa-apa ya. Jadi dia berjalan dengan santainya. Oke, kita lanjut video yang kedua. Ini dari sudut pandang di sebelah mobil yang tadi ya, ini ya, di depan mobil yang tadi merekam. Bisa kita lihat di situ ada mas-mas yang memakai baju berwarna pink, sangat cute sekali ya, pakai baju warna pink. Dan di depannya si Ismailia Killer ini sedang melakukan aksinya secara bertubi-tubi, seperti orang lagi motong kelapa ya,
sangat sadis sekali, digorok, dibacokin lehernya si korbannya ini. Tapi menurut sumber berita yang saya baca, jadi pada saat dia motong leher si korbannya ini, dia sambil berteriak-teriak bahwa yang dia potong adalah orang yang memperkosa ibunya. Jadi sambil motongin, sambil teriak-teriak seperti itu. Dan setelah tadi sudah ditebas-tebas, dipenggal kepalanya si korban ini, kemudian si Ismail Killer ini berdiri sambil seperti teriak-teriak sama orang yang ada di situ. Kemudian setelah berteriak-teriak dengan orang yang ada di situ, dia ambil kepala korbannya tadi yang sudah putus, kemudian dibawa berjalan menjauh dari tubuh si korbannya ini. Sangat sadis sekali, ditenteng kepala orang, ditenteng di tengah jalan yang sangat ramai. Dan terdengar di situ orang-orang berteriak histeris menyaksikan kejadian itu ya, kejadian sangat sadis. Orang nenteng kepala, ya Allah, sepertinya sebuah piala ya, ditenteng. Kemudian lanjut pada video yang ketiga, ini pandangan dari atas. Jadi ada kameramen juga di atas balkon sebuah bangunan mungkin ya. Ini langsung ini videonya langsung pada aksi pemotongan ya. Ini sangat sadis sekali cara memotongnya, seperti motong kelapa. Ya, ini pandangan dari atas ya. Ini berteriak-teriak, kemudian dia simpan parangnya, dia ambil kepalanya, kepala korbannya ini, kemudian berjalan menjauh dari badan si korbannya ini. Kemudian pada saat dia berjalan, kerumunan di situ pun menjauh, mungkin takut ya kena sabetan parang. Dan dia terlihat sedang berbicara dengan orang. Kemudian dia berhenti, dia letakkan parangnya, kemudian dia memutar topinya, dan potongan kepala si korbannya ini dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian dia berjalan lagi, kemudian sampai di sebuah pertigaan, ada seorang bapak-bapak berbaju putih. Si bapak-bapak ini nggak tahu salahnya di mana, tiba-tiba si Ismail Killer ini menebas punggungnya, dan kemudian si Ismail Killer ini berlari dan dikejar sama orang-orang yang ada di situ karena sudah melukai 2 orang ya. Jadi orang-orang yang berkumpul di situ langsung mengejar dan menangkap si Ismail Killer ini. Kita lanjut pada video yang keempat, masih bersudut pandang dari sebuah bangunan, namun dengan angle yang berbeda ya dari yang ketiga tadi. Dan di sini dia terlihat jelas sedang menggorok-gorok leher dari si korbannya ini. Kemudian videonya berlanjut, terpotong dan berlanjut di sudut pandang yang berbeda lagi, namun masih sama ya, dengan adegan menggorok-gorok leher si korban pembunuhan ini. Kemudian berhasil digorok sampai putus sama si Ismail Killer ini, dan diangkat seperti piala kepala dari korbannya ini. Dan di situ terlihat sangat jelas sekali si Ismail Killer ini menenteng sebuah kepala manusia di tengah jalan raya yang sibuk, dan berjalan menjauhi badan si korban ya.
dan orang-orang di situ berteriak-teriak ketakutan dan menjauh, mungkin takut ikut-ikutan ditebas ya. Dan video yang terakhir ini adalah video dimana si Ismailia Killer ini dikejar massa, karena waktu tadi ya di pertigaan itu ada orang yang nggak tahu apa-apa tapi ikut dibacok, kemudian si Ismailia Killer ini berlari dan dikejar massa, kemudian ditangkap dan diseret-seret juga ya, sudah terkapar di tanah, diseret-seret dengan massa, kemudian ada orang yang meleret gitu dan videonya berakhir. Dan sangat sadis sekali ya, melakukan sebuah pemenggalan kepala di tengah jalan raya pada siang hari bolong. Kemudian si Ismailia Killer ini ditangkap oleh polisi dan disidang dengan dijatuhi hukuman mati. Alasannya karena si Ismailia Killer ini telah memenggal kepala seseorang di tengah jalan dan telah melukai 2 orang lain. Namun yang kita lihat di video tadi cuman 2 orang ya, jadi yang dipenggal kepalanya sama yang disabet di pertigaan. Yang satunya lagi saya tidak melihat dalam video. Dan kasus ini terjadi pada tanggal 1 November 2021. Dan yang sangat menjengkelkan sekali, si Ismailia Killer ini tidak mengakui bahwa dia yang telah membunuh dan memenggal kepala korbannya. Karena pada saat peristiwa itu terjadi, Ismailia Killer ini tengah mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya, sedang memakai narkoba, jadi dia tidak sadar bahwa sedang memenggal kepala seseorang. Dan ternyata si Ismailia Killer ini memang seorang pecandu narkoba dan pernah masuk di panti rehabilitasi untuk kasus narkoba. Dan pada saat melakukan pembunuhan yang sangat keji tersebut, dia tengah menggunakan narkoba, jadi dia tidak sadar apa yang sedang dilakukan. Jadi memang narkoba sangat berbahaya sekali, bisa membuat orang memenggal kepala seseorang di tengah jalan tanpa rasa takut, dan sangat sadis sekali. Oke, jadi seperti itu kisah dari Ismailia Killer ini yang memenggal kepala temannya di tengah jalan hanya karena dendam, karena si temannya ini telah memperkosa ibunya. Buat teman-teman yang butuh passwordnya adalah dubur. Dan karena videonya sangat sadis, jadi saya sensor. Dan jika teman-teman masih penasaran ingin melihat video yang tanpa sensor, silakan teman cari sendiri di grup-grup atau di situs-situs yang menyediakan konten-konten seperti itu. Kalau di YouTube memang dilarang. Jadi cukup sekian pembahasan video kriminal yang mengerikan, yang sadis dan brutal. Kita akan jumpa pada video-video saya yang lain. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, bantu agar channel ini semakin baik lagi ke depan. Dan tetap berhati-hati dan waspada, serta selalu berdoa pada saat akan memulai segala aktivitas. Mohon untuk dijauhkan dari segala mara bahaya. Saya mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.